Pernah dengar istilah LOA atau Law of Attraction, yaitu hukum ketertarikan. Nah, bagaimana kaitannya LOA atau Law of Attraction ini dengan motivasi sukses, serta bagaimana cara menggunakannya dengan NLP? Simak terus video ini sampai habis. Law of Attraction atau LOA adalah hukum ketertarikan, di mana hukum ini memberikan sebuah asumsi bahwa ketika kita memikirkan sesuatu, hal itulah yang akan datang dalam kehidupan kita. Lantas apa kaitannya LOA dengan motivasi untuk kita bisa meraih sebuah kesuksesan? Di dalam LOA atau Law of Attraction itu sendiri dikatakan bahwa ketika kita memikirkan sesuatu dengan sangat jelas, bahkan detail sekali seperti apa yang kita inginkan nantinya, hal itulah yang akan datang dalam kehidupan kita. Nah, mungkin banyak yang bertanya, apakah semudah itu ketika kita ingin menjalankan LOA untuk mencapai sebuah motivasi dalam meraih sebuah kesuksesan? Nah, NLP dalam hal ini sangat membantu sekali ketika kita ingin menerapkan LOA dalam kaitannya untuk meraih kesuksesan. Caranya bagaimana? Di NLP dikatakan bahwa sebetulnya ketika orang dalam kondisi saat ini, di mana dia dalam kondisi yang tidak berdaya, dia ingin meraih sebuah kesuksesan, maka setidaknya orang harus mulai beralih cara berpikirnya, yaitu yang tadinya hanya berorientasi kepada masalah, sekarang berorientasi kepada sebuah tujuan. Nah, di NLP hal ini disebut sebagai outcome. Artinya, hal ini sangat bersinergi sekali antara LOA dengan NLP itu sendiri, bahwa jika kita menginginkan sesuatu, sebetulnya yang menarik dalam kehidupan kita adalah apa yang menjadi concern kita atau apa yang menjadi fokus kita. Jika kita fokusnya adalah kepada masalah yang selama ini kita alami, maka hal itulah yang akan kembali dalam kehidupan kita. Sebaliknya, ketika kita akan berbicara tentang meraih kesuksesan dan kita berpikir kepada fokus di mana kita akan meraih sesuatu, hal itulah yang akan datang dalam kehidupan kita. Nah, di NLP, outcome atau keinginan yang ingin kita capai inilah yang tentunya harus kita buat sedemikian detail, memiliki sebuah struktur atau konsep. Salah satunya adalah kita harus benar-benar meyakini bahwa hal itu memang bisa kita raih. Ya. Yang kedua adalah bagaimana kita memiliki sebuah rasa kelayakan. Bahwa jika hal itu bisa tercapai, maka seperti apakah rasa yang akan kita dapatkan. Kemudian, bagaimana ketika kita ingin meraih kesuksesan itu, harus kita gambarkan dalam pikiran kita atau imajinasi kita. Nah, mengenai video motivasi bagaimana kita membuat diri untuk lebih sukses, sebetulnya saya sudah bahas videonya. Ada linknya di sini ya, di link sini. Silahkan nanti dicek atau mungkin kalau sempat saya tulis di deskripsi di bawah. Tapi yang lebih penting adalah 3 hal ini. Yang pertama adalah kita harus meyakini bahwa itu akan tercapai. Yang kedua, kita memiliki rasa kelayakan. Dan yang ketiga, kita harus membuat keinginan atau apapun yang kita jadikan sebagai outcome itu benar-benar sesuatu yang real bisa kita dapatkan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang meyakini sesuatu yang akan kita capai. Meyakini tentang apa yang ingin kita capai sebetulnya adalah syarat mutlak ketika kita ingin menjalankan hukum LOA dalam kaitannya meraih kesuksesan. Keyakinan ini sebetulnya bisa kita akali, bisa kita buat sebuah konsep cara berpikir baru, yaitu bagaimana? Yang tadi saya katakan bahwa kita harus mulai beralih. Sesuatu yang kita yakini sebetulnya adalah hal yang lebih sering kita alami dalam kehidupan kita. Jika kita sendiri membuat program dalam diri kita bahwa apa yang kita yakini adalah sebuah masalah, maka tentunya hal itulah yang akan datang dalam diri kita. Nah, berkaitan dengan poin nomor 1 ini, sebetulnya kita akan beralih. Dari yang tadinya kita hanya berorientasi kepada masalah, kita sekarang berorientasi kepada tujuan atau outcome. Sehingga bagaimana meyakini dengan cara yang benar sebetulnya adalah sekarang kita geser cara berpikirnya. Dari yang tadinya kita hanya berorientasi kepada masalah, kita berorientasi kepada tujuan. Nah, dengan seperti ini, lantas kemudian kita lakukan dalam kehidupan kita. Setiap saat ketika kita menemui sesuatu, kita langsung berorientasi kepada tujuan. Tanpa disadari, lama-kelamaan belief atau keyakinan kita akan beralih. Bahwa sesuatu yang sebetulnya kita alami itu bukanlah layak untuk kita yakini. Justru kita beralih kepada apa yang kita inginkan. Itu yang pertama. Sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2 adalah tentang kelayakan. Bagaimana kita memiliki kelayakan tentang hal itu. Rasa kelayakan sebetulnya bisa kita akali juga. Dengan cara seperti apa?
Bahwa kalau sering kita melakukan sebuah bentuk proyeksi imajinasi dalam pikiran kita, lama-kelamaan bawah sadar juga akan terus mulai menyadari bahwa inilah sebetulnya program yang ingin kita tanamkan dalam kehidupan kita. Tadi sudah saya katakan bahwa ada video juga di sini ya, di sini. Ini bisa nanti dilihat, atau bagaimana ketika kita membuat self-talk, videonya juga ada di sini. Itu bisa kita cermati bagaimana ketika kita memprogram diri kita, sebetulnya tanpa disadari itu adalah membangun sebuah kelayakan dalam kehidupan kita. Nah, itu nomor 2. Sekarang yang nomor 3, bagaimana kita membuat gambaran secara detail. Oke, sekarang kalau misalkan saya tanya ke teman-teman semua, bagaimana ketika Anda membayangkan rumah yang saat ini Anda tinggali. Mungkin di saat ketika Anda membayangkan rumah Anda, gambarannya mungkin akan samar-samar, bahkan lari-lari kemana-mana. Nah, namun ketika kita benar-benar fokus ke sana, kita akan mulai melihat sebuah gambaran yang jelas. Bagaimana warna pintunya, bagaimana warna temboknya, bagaimana setting di dalam ruang tamu, bahkan di kamar tidur, semuanya secara lengkap. Lama-kelamaan bawah sadar kita juga akan mulai memahami. Artinya, dengan kita fokus kepada apa yang kita imajinasikan, yang tentunya diperlukan waktu tertentu, supaya kita benar-benar bisa fokus untuk membayangkan hal itu, maka tentu saja bawah sadar akan mulai membuat sebuah pattern atau polanya. Bagaimana keinginan itu akan menjadi sebuah kenyataan lewat gambaran yang di awalnya itu harus terlihat secara jelas. Mengenai hal ini kalau di NLP namanya adalah submodality. Bagaimana kita meremap atau merubah sebuah submodality yang ada dalam kehidupan kita atau dalam pikiran kita. Caranya adalah dengan melatih, dengan sering melatih. Videonya sudah ada. Videonya ada di sini. Nah, silakan dilihat nanti videonya ada di sini. Itu tentang bagaimana kita merubah atau melatih lebih tepatnya program pikiran bawah sadar kita supaya kita jauh lebih detail dalam membuat imajinasi. Nah, dalam kaitannya hal ini dalam video untuk meraih kesuksesan menggunakan LOA, di mana tekniknya yang kita adopsi adalah NLP, cara inilah yang akan kita pakai. Oke, saya akan rangkum. Jadi bagaimana cara kita meraih kesuksesan dalam kaitannya menggunakan prinsip LOA atau Law of Attraction atau hukum ketertarikan menggunakan teknik NLP adalah yang pertama, kita harus meyakini dulu bahwa hal apapun yang kita inginkan sebetulnya layak untuk kita dapatkan. Dan tentu saja hal ini berkaitan dengan yang kedua, yaitu tentang kelayakan. Dan yang ketiga adalah bagaimana membuat imajinasi. Tentang yang pertama adalah kita harus mulai merubah pola pikir yang tadinya kepada masalah sekarang beralih kepada tujuan. Yang kedua adalah kelayakan. Kelayakan adalah bagaimana ketika kita benar-benar bisa membuat diri kita ini memiliki rasa yakin bahwa ini bisa kita dapatkan. Caranya bagaimana? Itu tadi, kelayakan yang tadinya hanya sekedar menjadi cara berpikir untuk kita pikirkan, sekarang kita mulai tanamkan dalam diri kita. Caranya adalah dengan membuat gambaran lebih detail lewat prinsip-prinsip NLP. Yang dalam hal ini tadi saya sebutkan namanya adalah submodality. Oke, sekian dulu video singkat ini. Semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Salam berbagi dan salam hore.